Materi kita pada hari ini yaitu gereja yang bersekutu. Bahan pelajarannya, bahan Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 26 dan 2 ayat 41 sampai 47, lalu 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 30 dan Kolose 3 ayat 16. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati video, siswa dapat yang pertama memahami arti bersekutu, memahami makna bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat, dan menjelaskan bentuk-bentuk persekutuan jemaat. Baiklah, yang pertama kita akan belajar apa itu arti dari bersekutu. Tugas dan panggilan gereja yang ketiga adalah bersekutu. Bersekutu dalam bahasa Yunani disebut dengan koinonia. Kata koinonia memiliki arti yang cukup luas. Dalam masyarakat Yunani, istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan para dewa. Persekutuan di antara manusia sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Persekutuan membentuk komunitas atau kelompok. Misalnya komunitas sosial, komunitas keagamaan, komunitas politik, komunitas profesi, komunitas hobi, dan sebagainya. Bagian ini secara khusus menyoroti persekutuan orang-orang percaya. Gereja terbentuk dari persekutuan orang-orang percaya yang senantiasa beribadah bersama. Kisah Para Rasul menjelaskan persekutuan jemaat perdana. Jemaat perdana bertekun dan sehati di dalam bait Allah. Mereka juga bersekutu bersama di rumah masing-masing secara bergiliran untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam kesatuan hati. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Apa saja yang dilakukan jemaat perdana saat bersekutu? Mereka menerima pengajaran dari para rasul, memecahkan roti dan makan bersama, berdoa, saling berbagi harta miliknya, dan memuji Allah. Persekutuan jemaat perdana membuat mereka disukai semua orang. Kehidupan persekutuan dari jemaat mula-mula menjadi kesaksian bagi orang lain. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Orang yang diselamatkan semakin bertambah. Bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Gereja sebagai persekutuan orang percaya bertugas membangun komunitas orang percaya di dunia. Gereja yang bersekutu bertanggung jawab menghimpun orang percaya untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama anggota jemaat gereja, memelihara dan membangun iman jemaat secara vertikal dan horizontal. Untuk mewujudkan tugas ini, gereja menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah baik di gedung gereja maupun ibadah bersama di rumah anggota-anggota jemaat. Dalam peribadahan jemaat, memuji Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan refleksi pribadi. Jemaat diingatkan kembali tentang arti hidup di dalam Tuhan, cara hidup menurut firman Allah agar mampu menjalani kehidupannya yang penuh pergumulan dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai umat pilihannya. Melalui peribadahan jemaat, membangun relasi dengan sesama orang percaya. Jemaat dapat saling mengenal, memberi kekuatan dan penghiburan satu sama lain, dan belajar saling mempedulikan sebagai saudara di dalam Tuhan sebagaimana jemaat perdana. Oleh sebab itu, gereja tidak hanya memberikan pengajaran tentang iman Kristen, gereja juga harus memfasilitasi pertumbuhan dan pembangunan jemaat. Gereja yang berhasil adalah gereja yang dapat membangun persekutuan jemaatnya, sehingga jemaat bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Tantangan gereja dalam mewujudkan persekutuan di dalam jemaat sangat besar. Saat Natal dan Paskah, ibadah dihadiri begitu banyak jemaat sehingga gereja biasanya harus menyediakan kursi hingga ke halaman parkir. Sebaliknya, jemaat yang hadir dalam ibadah harian, ibadah mingguan, dan ibadah pemahaman Alkitab dapat dihitung dengan jari. Paulus mengingatkan jemaat dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Faktanya, ibadah atau persekutuan kerap hanya menjadi rutinitas. Kehidupan persekutuan di gereja terasa biasa-biasa saja. Disinilah gereja harus melakukan evaluasi. Mengapa persekutuan jemaat di gereja kurang diminati? Apa yang sebaiknya gereja lakukan untuk mengatasi tantangan ini?
Ibadah yang monoton, kurang kreatif, dan inovatif kadang membuat jemaat malas mengikuti persekutuan. Oleh sebab itu, gereja perlu membarui pelayanan marturianya, misalnya melalui penyampaian khotbah yang kreatif dan menjawab kebutuhan jemaat, penataan ruang ibadah yang menarik, penyajian musik yang lebih kreatif, dan lain-lain. Gereja dapat mencontoh Yesus dalam membina persekutuan orang-orang percaya. Ia melakukan banyak inovasi saat mengajar, menyampaikan firman Allah. Ia menggunakan perumpamaan, ia menggunakan alam semesta sebagai bahan ajar, seperti tanah, pohon, buah, dan lain-lain. Penggembalaan jemaat antara lain kunjungan menjadi solusi yang baik untuk merangkul jemaat. Gereja juga dapat menggerakkan anggota jemaat untuk berpartisipasi aktif merangkul anggota yang lain. Persekutuan jemaat tidak sebatas beribadah di gereja, tetapi persekutuan yang mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menyaksikan di dalam Alkitab bahwa Yesus sering menjangkau orang-orang yang disisihkan masyarakat Yahudi saat itu. Orang-orang yang disisihkan dan dianggap hina seperti penyandang penyakit kusta dan pemungut cukai. Menumbuhkan kesadaran jemaat adalah proses yang panjang. Paulus sendiri terus-menerus mengingatkan jemaat di banyak tempat. Gereja pun hendaknya demikian. Bentuk-bentuk persekutuan jemaat. Persekutuan bersifat ibadah. Apa saja sih yang ada di gereja kamu? Ibadah minggu kategorial seperti ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, dan ibadah umum. Ada pula ibadah keluarga, persekutuan doa, kelompok tubuh bersama, pemahaman Alkitab, dan retreat. Semua itu merupakan persekutuan yang bersifat ibadah. Apakah gereja mengadakan kegiatan-kegiatan dan ibadah, misalnya paduan suara, kelompok musik gereja, atau senam untuk para lansia? Kegiatan-kegiatan ini pada hakikatnya juga bentuk persekutuan jemaat. Semua bentuk persekutuan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk pertumbuhan jemaat secara utuh.